Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi kita dalam pelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang bentuk akar. Ada di halaman 8. Akar pangkat merupakan operasi kebalikan dari perpangkatan. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkatnya dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti itu penulisannya, dibaca akar pangkat N dari B. Maksudnya begini. Jika 5 pangkat 2 adalah 25, ini perpangkatan, maka kebalikan dari perpangkatan adalah akar pangkat. Maka akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Nah, khusus untuk 2 di sini ya, 2 tidak perlu ditulis. Selain dari 2 harus ditulis. Jadi 2 tidak perlu ditulis. Nah, akar pangkat itu mencari bilangan pokoknya. Angka 5 ini yang dicari. Nih, bilangan pokok. Ini 2 ada di sini, tidak perlu ditulis. Hasil dari perpangkatannya 25, ini ada di sini. Ya, itu tentang akar. Nah, sekarang sifat-sifat operasi bentuk akar. Ditampilkan di sini ada 6 sifat. Ada 6 sifat bentuk akar. Ini sudah saya tulis yang lebih besar. Yang pertama, P pangkat M per N itu sama dengan P pangkat M kali 1 per N sama dengan P pangkat M dalam kurung pangkat 1 per N. Ya, itu pangkatnya seperti itu. Ingat, pangkatnya per P pangkat M per N. Kemudian M kali 1 M cukup ditulis M. Ini akan kembali kepada M per N. Kemudian M nya dipisahkan dalam kurung. Kemudian 1 per N ada di luar kurung. Hasilnya adalah akar pangkat N dari P pangkat M. Saya ambil contoh yang berupa angka. Nah, ini dia sudah saya kasih. 5 pangkat 2 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 per 3. Karena 2 kali 1 per 3 ya hasilnya 2 per 3. 2 kali 1 2 per 3, itu dia. Akan kembali ke sini. Sama dengan P pangkat sama dengan 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1 per 3. Berarti bilang ini 2 kali dipangkat. Seperti itu. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke sini, nih, soalnya ini, hasilnya ini menjadi seperti ini. 5 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, kamu lihat. Ini jadi tanda akar 3. Ini wajib ditulis 3. Ya. Kalau 2 tidak perlu ditulis. Nah, 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2. Kalau kita cari hasilnya, ini 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Ini dia. Akar pangkat 3 dari 5 kali 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Jadi, ini hasilnya adalah ini kalau kita cari hasil. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya yang kedua ini soalnya sama, cuma bentuk penyelesaiannya saja yang berbeda. Bahwa P pangkat M per N itu P pangkat 1 per N. Kalau tadi 1 per N kali M, ya, di depan ini di belakang, ya. Ada prinsipnya sama. Kamu lihat itu.
1 per N kali 1 per N. Cuma pindah tempat saja. Cuma akan menghasilkan pengerjaan yang sedikit berbeda. Tapi tetap hasilnya sama karena soalnya sama. Sama seperti tadi. Maka sekarang yang di dalam kurung adalah 5 pangkat 1 per 2. Yang di luar kurung adalah 3. Sama dengan, nah ini kebalikannya. Yang 1 yang 3 ini seperti ini. Akar pangkat 3 dalam kurung, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya ini 5 pangkat 2 per 3 sama dengan, ini kamu lihat hasil akhirnya kan ini. Ya, hasil akhirnya ini. Tuh. Yang di dalam kurung ini, itu artinya akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 3 dari 5. Bilangan akarnya sama-sama 3. Ini bisa kita kali. 5 kali 5, 25. Jadi akar pangkat 3 dari 25. Jadi tetap sama dengan ini. Jadi kesimpulannya, ini dia. Ya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 2 di luar pangkatnya. Oke, penyelesaian seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini bentuk akar ini dijumlah, syaratnya 1. Yang pertama, bentuk akarnya harus sama. Ini sama-sama C. Ya, yang bentuk bilangan bulatnya boleh berbeda, tapi bentuk akarnya harus sama. Maka menjadi A tambah B. Kamu tambahkan saja bilangan bulatnya A tambah B. Kemudian akarnya tetap akar C. Maka bilangannya seperti ini. Saya sebuah contoh. 2 akar 3 tambah 5 akar 3. 2 tambah 5 7. Nah ini 2 tambah 3 5 kali di luar kurungnya adalah 3 karena sama-sama akar 3. Jadi akarnya, bentuk akarnya harus sama, tidak boleh berbeda. Demikian juga dengan yang dikurang. Di sini dengan yang dikurang juga sama, itu tadi yang ditambah dan yang diambil. Untuk yang dikurang juga sama. Untuk yang dikurang bentuk akarnya harus sama sehingga bilangannya bisa dikurang. Dengan bentuk akarnya tidak berubah, tetap C. Nah, ini dia contohnya. 5 akar 2 dikurangi 4 akar 2 berarti 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 itu 1 akar 2. Ya, ini akar 2. 1 tidak perlu ditulis. Walaupun tidak ditulis di sini sesungguhnya ada angka 1. Jadi 1 tidak perlu ditulis. 1 akar 2 sama juga dengan akar 2. Oke ya, ditambah dan diambil. Sekarang kali. Untuk yang kali, bentuk akarnya sama boleh, tidak pun tidak jadi masalah ya. Jadi tidak sama juga tetap bisa kita kali. Tapi kalau yang ditambah dan yang diambil, yang bisa ditambah dan yang bisa diambil hanya bentuk akarnya yang sama. Tapi kalau dikali itu bisa. Contohnya ini tetap sama. 2 kali 3 jadinya 6. Nah gitu. 2 kali 3 itu 6. Nah sekarang bentuk akarnya. Akar 2 kali akar 3. Ini saya tulis di sini. Akar 2 kali akar 3. Nah ini hasilnya akar 6. Ini dia akar 6-nya yang ini. Yang 6 yang ini diperoleh dari bilangan bulatnya, yaitu dari 2 kali 3. Nah, kemudian yang ke-6, akar 4 per 6. Sorry, bentuk umumnya dulu. Akar A per B itu sama juga dengan akar A per akar B. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, ini contohnya. Saya kasih contoh. Akar 4 per 6 sama dengan akar 4 per akar 6. Maka hasilnya adalah akar 4 adalah 2. Akar 6 ini memang susah, ya kita tulis saja akar 6. Jadi 2 per akar 6. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya. Kamu bisa menghubungi WA saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.